Baik. Siap Pak, baik Pak. Siap. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin ya wal faizin, mohon maaf lahir batin karena masih menjelang masih dalam suasana hari raya Idul Fitri. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan, ya, diberikan kemudahan di dalam mengikuti pendidikan Magister Ilmu Hukum. Alhamdulillah sudah di pertemuan keberapa nih? Kayaknya ketiga ya, ketiga atau keempat ya. Udah UTS ya. Disiapkan untuk UTS ya, saya akan buatkan soalnya. Jadi untuk materi kita sebelumnya kita sudah pelajari tentang bagaimana merumuskan masalah ya. Pada rekamannya sudah saya kirim ke Pak David, itu yang harus rekan-rekan tonton ya berulang-ulang saya kira, karena ini akan terus relevan ya dalam kita menjalani profesi hukum ya. Jadi tidak hanya di kampus, bahkan dalam profesi hukum kita ya, bagaimana melakukan metode penelitian hukum yang sebenarnya memang menjadi keseharian ya dari tugas-tugas kita sebagai penegak hukum, di mana ya dalam banyak kesempatan kita secara sadar atau tidak sadar sebenarnya sedang melakukan penelitian hukum ya, yang tidak lain adalah mencari kebenaran material ya atas pertanyaan-pertanyaan hukum ya rekan-rekan ya. Kita akan kembali bahas ini, nanti saya record dan akan saya upload ke YouTube saya ya, mohon izin, sehingga bermanfaat luas tidak hanya bagi mahasiswa tapi juga untuk masyarakat secara umum gitu ya rekan-rekan ya. Dan juga memberikan kesempatan untuk rekan-rekan bisa menyimak lagi ya sesudah perkuliahan. Oke. Berikutnya. Nah, inilah tahapan penelitian yang harus kita jalani ya. Bagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, pertama kali kita harus menemukan dulu masalah ya. Masalah apa? Masalah hukum tentunya ya. Ini harus dipastikan karena kita sedang berada di Fakultas Hukum ya. Maka masalah yang harus dikemukakan adalah masalah hukum. Kemarin kalau rekan-rekan masih ingat, ya, apa itu masalah hukum? Minimal tiga hal yang dapat kita ajukan. Yang pertama, apa? Adanya ketidakjelasan norma hukum. Ya. Yang kedua, adanya kekosongan hukum. Ya. Yang ketiga, dan ini yang saya rasa juga harus ada sebenarnya ya di setiap penelitian ya, tidak hanya penelitian hukum, juga penelitian lainnya, yaitu adanya gap ya, kesenjangan antara dasain dan dasolen ya. Itulah tiga masalah hukum ya yang dapat rekan-rekan ajukan ya di dalam penelitian. Sesudah ketemu masalahnya ya rekan-rekan, baru kita identifikasi masalah tersebut ya sampai kita temukan rumusan masalah ya. Bagaimana cara menemukan rumusan masalah yang berkualitas? Tentunya
sebelum kita rumuskan pertanyaan ya sebagai rumusan masalah, kita pelajari dulu penelitian-penelitian terdahulu. Ya, bagaimana caranya? Tentunya sekarang sudah sangat mudah ya, kita tidak perlu bersusah-susah datang ke perpustakaan ya. Dengan teknologi informasi sekarang kita bisa searching ya, banyak ya. Google saja sudah banyak sekali ya. Apalagi kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang khusus untuk studi literatur ya, misalnya Mendeley ya atau Google Scholar ya, bisa juga menggunakan AI ya, ChatGPT tentunya untuk mencari ya referensi-referensi yang mendukung penelitian kita. Itu sah-sah saja ya. Dan itu juga memang saya lakukan ya, tapi memang dulu ketika saya membuat disertasi ya belum ada itu si ChatGPT itu ya. Ya, kalau saya dulu sudah ada ya saya juga pasti pakai ya, tapi tentunya kita cek lagi ya, karena ChatGPT itu terkadang tidak akurat ya, karena kan dia hanya berdasarkan data yang tersedia ya. Banyak yang tidak akurat, harus kita cek lagi, harus kita uji lagi ya, kita bandingkan lagi dengan sumber-sumber yang lebih valid ya. Misalnya jurnal, langsung kita cek jurnalnya apakah benar yang disampaikan oleh si ChatGPT tersebut ya. Langsung kita masuk ke web jurnalnya gitu ya. Kalau itu misalnya informasi yang bersumber dari ChatGPT ya atau AI, rekan-rekan ya. Nah, baru nanti dari daftar penelitian terdahulu kita rumuskan pertanyaan ya. Kemarin sudah saya sampaikan ya, bagaimana merumuskan pertanyaan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum di IBLAM itu dengan menggunakan kata tanya bagaimana ya, karena bagaimana itu memang ciri khas dari penelitian hukum, menunjukkan sifat dari ilmu hukum yang bersifat preskriptif ya, artinya bersifat normatif, bersifat prosedural ya, hal-hal yang menunjukkan norma-norma, kaidah-kaidah, kewajiban-kewajiban, keharusan-keharusan. Nah, itulah ciri ilmu hukum. Makanya lazim menggunakan kata bagaimana. Tapi tentunya di luar itu pun juga dapat kita lakukan. Misalnya menggunakan kata mengapa. Tentunya kata mengapa ini akan berimplikasi ya pada metode yang akan kita gunakan ya. Karena pertanyaan mengapa itu artinya menggali ya sebab ya suatu masalah. Maka ini termasuk jenis penelitian empiris ya kalau menggunakan kata mengapa ya. Misalnya mengapa banyak terjadi pelanggaran hukum. Nah, ini pun bisa ya, apalagi rekan-rekan sebagai penegak hukum tentunya memiliki akses informasi, data, ya, dokumen terkait dengan pelanggaran hukum di suatu daerah, ya, misalnya di lingkup kecamatan, ya, polsek, ya, polres, nah itu bisa, ya, rekan-rekan juga bisa menggunakan kata mengapa, ya, misalnya pelanggaran hukum lalu lintas, tentunya datanya dapat dengan mudah disajikan, kemudian kita analisis ya dengan menggunakan tabel-tabel ya, laporan-laporan yang bisa kita gunakan ya untuk menjawab pertanyaan rumusan mengapa. Itu pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua, kita bisa ya menggunakan kata bagaimana tadi ya, bagaimana yang seharusnya atau bagaimana solusinya, bagaimana penyelesaiannya gitu ya rekan-rekan ya.
Jelas ya, bagaimana kita membuat rumusan masalah. Ya. Jadi ini harus ditentukan mulai sekarang, ya. Nah, baru kita merumuskan kerangka konsep. Nah, ini yang sangat penting karena kerangka konsep ini akan menjadi acuan, ya, blueprint, skema, ya, rencana, langkah-langkah penelitian kita. Ya, ini kita akan bahas secara khusus pada pertemuan ini bagaimana merumuskan kerangka konsep. Ya, nanti besok pertemuan berikutnya kita akan merumuskan teori, ya, metode penelitian, dan terakhir baru menulis, ya, laporan penelitian. Ya, rekan ya. Baik, kita akan bahas tentang merumuskan kerangka konsep ini. Ya, yang pertama adalah pengertian dari kerangka konsep itu, apa kegunaannya dalam penelitian dan bagaimana menelusuri dan merumuskan konsep yang relevan dalam sebuah penelitian. Ini sangat penting, ya. Kenapa? Karena ini, ya, berguna untuk membatasi, ya, makna agar tidak bermakna ambigu, ya, yaitu makna yang melebar, ya, lebih dari satu. Ya, rekan ya. Pertama kita pahami dulu pengertian dari konsep, ya, yaitu apa yang mau diteliti, ya. Harus jelas rumusannya, tidak ambigu, ya. Jadi dia merupakan konsep-konsep, ya. Apa itu konsep? Yaitu istilah-istilah yang dipergunakan untuk memaknai suatu pengertian atau objek penelitian yang diperlukan untuk memberikan batasan pengertian sesuai dengan ilmu yang bersangkutan. Ya. Jadi konsep itu tidak lain merupakan perwujudan ontologi penelitian, ya. Menjelaskan pengertian-pengertian yang mendasar dalam suatu disiplin ilmu. Jadi harus ditentukan dulu konsepnya, ya. Konsep itu bisa luas sekali, ya, bisa bersumber, ya, dari buku-buku, ya, dari studi literatur, ya, yang berisi apa tadi, pengertian-pengertian, ya, teori-teori masuk ke dalamnya, ya, asas-asas, ya, termasuk prosedur-prosedur, itulah bagian dari konsep. Ya. Ini contoh-contohnya. Ya, misalnya dalam ilmu hukum, tentunya tidak lain, ya, kita rumuskan apa itu pengertian dari perbuatan melawan hukum, ya, apa itu perikatan, apa itu subjek hukum, apa itu benda, apa itu hipotik, ya, termasuk juga, ya, asas-asas, ya, asas inquisitor, ya, inquisitoire, ya, ini dalam hukum pidana, ya, asas acusatoir, ya, mala prohibita. Nah, itu konsep-konsep yang bersifat universal, ya, mala per se, ya, ius sanguinis. Ius sanguinis ini terkait dengan ilmu kewarganegaraan, ya, ilmu kewarganegaraan, ya, hukum keimigrasian, ya, nebis in idem, ya, legal standing, NO, ya, dan sebagainya. Itu konsep-konsep, ya, yang bersumber dari ilmu hukum. Ya, jadi dianjurkan menggunakan istilah-istilah yang dikenal secara universal, nah tentunya di dalam ilmu hukum. Ya, apa tadi gunanya? Yang pertama memberikan makna yang khas, ya, agar penelitian tadi tidak melebar, tidak ambigu, ya, juga sebagai unsur yang diperlukan dalam menyusun teori, ya. Apa itu teori? Yaitu kerangka pemikiran, ya, di mana kerangka teori atau kerangka pemikiran itu adalah pendapat peneliti tentang masalah yang diteliti. Jadi nanti di akhir penelitian kita akan membuat kesimpulan, yang mana kesimpulan itu adalah pendapat dari penelitian kita, dan pendapat itu tidak boleh berasal dari pendapat pribadi, tapi pendapat yang bersumber dari
kerangka teori ya atau kerangka pemikiran. Makanya kalau tesis ya tidak mencantumkan, tidak menjelaskan pendapat penulis, misalnya tentang suatu norma, ya, tentang suatu kasus, ya, tentang putusan, biasanya begitu ya. Nah, saya pasti minta diperbaiki tesisnya. Tolong masukkan pendapat Anda tentang putusan ini. Apakah sudah sesuai, ya? Apakah sudah memenuhi rasa keadilan, ya? Apakah sudah sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, ya, kerangka pemikiran yang ada di bab 2 gitu ya. Kadang-kadang ini luput ya para mahasiswa magister ya, hanya sekedar ya mendeskripsikan suatu putusan, tidak menyampaikan ya pendapat peneliti tentang masalah yang diteliti. Biar rekan-rekan ya. Catat ya, ini penting sekali bagaimana membuat suatu kerangka konsep yang tidak lain tujuannya nanti untuk mendukung pendapat peneliti tentang masalah yang diteliti. Jelas ya? Bagaimana menelusuri ya dan merumuskan konsep? Pertama, ya tentunya konsep dapat ditelusuri dari bacaan ilmiah ya, studi pustaka ya, misalnya dari buku-buku kuliah ya, kuliah-kuliah pengantar ya, pengantar ilmu hukum. Itu banyak sekali konsep-konsep ya, mulai dari sistem hukum ya, tadi kan peristiwa hukum ya, objek hukum, subjek hukum ya. Subjek hukum kita kenal ada 2 ya, res person ya, dan apa? Dan natural person ya, natural person dan res person ya kan. Nah, belum lagi perbuatan hukum ya, perbuatan melawan hukum ada 2 ya, perbuatan melawan hukum material, perbuatan melawan hukum formil ya kan. Belum lagi di dalam hukum pidana ya, ada dolus ya, ada apa lagi, ada culpa ya, ada delik omission ya. Itu semua bagian dari konsep yang bisa kita dapatkan dari bacaan-bacaan ilmiah, yaitu bahan ajar ya, buku-buku ajar kuliah pengantar ya. Kemudian konsep ini nantinya akan dimaknai secara berbeda-beda ya, tergantung dari disiplin atau ilmu paradigma yang dianut. Maka itu penting sekali untuk membatasi bidang penelitian kita pada satu ya bidang hukum saja. Ya, karena bicara hukum kan sangat luas ya, ada pidana, perdata ya, administrasi ya, hukum internasional ya, hukum adat ya, termasuk hukum-hukum yang tidak tertulis ya, norma-norma ya, kaidah-kaidah harus dibatasi ya. Kita sedang membahas dalam konsep ya bidang hukum pidana misalnya ya. Pidana pun bisa kita persempit lagi ya, pidana khusus misalnya ya, pidana khusus, pidana ekonomi ya, pidana perpajakan ya, pidana kepabeanan, pidana keimigrasian, itu jenis-jenis pidana khusus ya. Kemudian konsep juga yang paling penting tentunya dalam penelitian hukum tidak lain adalah konsep-konsep yang ada di dalam undang-undang ya atau peraturan ya, kan ya, jelas ya. Itu yang harus kita sampaikan, terutama ini nanti kebutuhannya di bab 2 ya, bab 2 yang akan berisi tentang dimensi teoritis dari penelitian hukum yang akan menjadi pisau analisis yang akan menentukan pendapat ya, pendapat, saran, kesimpulan dari si peneliti. Ya, rekan-rekan ya, jelas ya. Jadi dalam merumuskan konsep haruslah relevan tentunya. Jadi cari yang relevan ya, asas-asas yang relevan, teori-teori yang relevan ya, buku-buku yang relevan, pendapat-pendapat, ajaran-ajaran ya, yang relevan dengan apa? Dengan permasalahan penelitian, dan juga relevan nanti dengan saran, simpulan, pendapat peneliti
Ya, memang seperti itu. Ya, harus kita pilih. Ya, harus kita pilih. Dan memang kalau penelitian hukum sebenarnya seperti ya sebuah proses pembuktian hukum ya di dalam kita berlitigasi ya sama ya bagaimana ya mendukung ya sebuah misalnya gugatan ya kita sampaikan ya dalil-dalil kita didukung dengan alat-alat bukti ya bukti tertulis ya bukti pendapat ya bukti saksi ya bukti ahli ya bukti petunjuk ya itulah seperti itu ya sama ya. Nah cuma kalau di dalam penelitian hukum tentunya menggunakan metode penelitian ya, yang mana bukti itu tidak lain adalah data ya data apa data primer atau data sekunder ya kemarin sudah saya sampaikan ya apa itu data primer data sekunder dan itu pasti akan ditanya ya rekan-rekan pakai data apa ini. Nah, jangan sampai tidak tahu apa itu data primer, apa itu data sekunder. Ya, data primer itu data yang bersumber dari ya dari survei ya langsung di lapangan. Ya, data yang diperoleh langsung dari sumbernya ya di lapangan gitu ya. Misalnya hasil survei, hasil kuesioner, ya, pengamatan langsung, observasi, itulah data primer. Dan itu jarang memang kalau untuk hukum ya. Kecuali tadi menggunakan metode penelitian empiris. Ya, dan itu pun sangat memungkinkan sebenarnya ya. Apalagi saya lihat rekan-rekan adalah para penegak hukum yang memiliki akses informasi pada data-data primer tadi ya, misalnya tentang hasil wawancara ya bisa langsung mendatangi ya mewawancarai misalnya para pelaku ya ataupun para korban ya terkait dengan bidang hukum yang akan kita teliti gitu ya. Yang kedua data sekunder ya. Nah inilah yang lazim banyak digunakan tidak lain adalah data tidak langsung yang bersumber dari studi pustaka ya karena hukum biasanya menggunakan data sekunder yang disebut dengan bahan hukum ya bahan hukum itu sendiri dibagi 3 ya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier ya. Apa itu bahan hukum primer? Yaitu hukum yang mengikat ya atau hukum positif ya. Bahan hukum sekunder, nah ini yang menjadi tolok ukur kebenaran penelitian kita yang disebut dengan tadi konsep. Jadi konsep itu masuk ke bahan hukum sekunder, ya berisi teori-teori, ya asas-asas yang bersumber dari buku-buku, ya termasuk buku-buku kuliah, bahan ajar, buku ajar, ya kan. Yang ketiga baru bahan hukum tersier, ya yaitu tidak lain adalah dokumen-dokumen hukum, ya surat-surat gugatan, akta-akta, akta di bawah tangan, akta autentik, ya putusan-putusan itu adalah bagian dari bahan hukum tersier, termasuk juga di dalamnya ya kamus-kamus, ya ensiklopedia, ya itu juga bagian dari bahan hukum tersier. Jelas ya. Jadi konsep itu juga dapat diartikan sebagai objek dari penelitian kita ya. Jadi kita fokus pada objek yang akan kita teliti, dari situ kita gali konsep-konsepnya dari berbagai literatur yang akan menjadi pisau analisis tadi ya. Jadi kumpulan konsep merupakan teori ya, juga harus diuraikan dalam kerangka konsep. Ya, jadi konsep itu ya adalah istilah yang harus didefinisikan dengan baik menjadi suatu konstruksi teoritis dari ilmu pengetahuan ya. Kemudian menggunakan bahasa sehari-hari dimurnikan menjadi dasar dalam ilmu
pengetahuan ya. Bentuknya bisa berupa deskripsi ya, leksikal, persuasif, stipulatif, ya teoritis, ostensif ya. Rekan-rekan ya. Di belakang nanti bisa dipelajari lagi. Jadi tidak lain adalah merupakan proses pembuatan definisi ya, logika, persepsi sehari-hari ya, pemurnian dari konsep ya, di mana tadi konsep-konsep tersebut digabungkan ya dengan konsep-konsep lain sehingga menjadi suatu informasi yang disebut dengan proposisi ya atau pernyataan. Jadi dari kumpulan konsep-konsep tadi ya, kumpulan teori-teori yang kita cari ya dan kita ajukan, kita tetap harus pada puncaknya, pada akhirnya tadi juga kita menyimpulkan satu konsep yang kita pilih ya. Misalnya terkait dengan penelitian pidana ya, misalnya ya tentang akibat hukum, ya, tanggung jawab hukum ya, kita bisa memilih berbagai teori pemidanaan misalnya ya, adalah teori relatif, teori absolut ya kan, teori campuran ya, sekarang juga berkembang teori ultimum remedium. Nah, kita harus pilih ya, karena berbagai teori tersebut akan membingungkan kalau kita terlalu banyak ya. Jadi kita pilih, boleh kita munculkan semua ya, kemudian kita cantumkan dalam penelitian ya dalam bentuk intisari, tapi tetap nanti di akhir bab 2 kita tentukan yang paling relevan dan menjadi pisau analisis dari penelitian kita ya. Misal tadi mengenai teori pemidanaan ya, kita pilih ya, misalnya menggunakan asas restoratif justice ya, menggunakan asas ultimum remedium ya, menggunakan asas primum remedium. Nah, itu kalau di bidang pidana. Pilih ya mana yang mau kita jadikan konsep. Ya rekan-rekan ya. Tapi memang harus kita sajikan dulu ya semua teori-teori yang relevan agar di situ menggambarkan suatu kerangka konsep yang runut ya dan sistematis. Ya rekan-rekan ya. Jelas ya? Nah, ini objek penelitian hukum ya, kita fokus di sini jangan sampai keluar dari objek penelitian hukum karena kita sedang melakukan penelitian hukum. Nah, ini kadang-kadang sering keluar dari sini ya sehingga tidak tergolong penelitian hukum ya. Apa itu? Pertama, subjek hukum ya. Tadi sudah saya sampaikan minimal ada 2 ya. Reh person dan natural person. Itu di bidang hukum perdata. Tapi di bidang hukum tata usaha negara ada yang disebut dengan pejabat publik, ada yang disebut dengan kelompok kepentingan ya atau class action. Ya kan? Kalau di bidang hukum internasional tentunya subjek hukum ini lebih luas lagi. Negara ya menjadi subjek hukum yang utama di dalam hukum internasional. Ya, kita bisa jadikan itu sebagai objek penelitian ya. Negara misalnya sebagai subjek hukum internasional. Bagaimana ketika negara dihadapkan dalam perkara perdata? Apakah ini bisa? Nah, kita lihat perkembangan hukum yang terupdate ya, penelitian-penelitian yang terupdate ya. Ini bisa menjadi bagian dari objek penelitian hukum. Yang kedua, tentunya peristiwa hukum. Nanti kita bahas satu-satu ya. Yang ketiga, objek hukum, yaitu tentang peraturan perundang-undangan, benda-benda, kedudukan hukum. Ini juga penting ya, dan saya sangat merekomendasikan ya, karena kedudukan hukum inilah bagian dari objek penelitian hukum yang sangat penting ya untuk menjelaskan ya hak dan kewajiban dan juga status keberlakuan suatu hukum ya misalnya, dan juga tentang hubungan hukum. Kita bahas. Jadi apa itu objek penelitian? Definisi-definisi ya yang bersumber dari definisi konseptual tadi ya, untuk menjelaskan batas-batasnya
sehingga dapat diketahui ciri khasnya yang membedakan dengan penelitian lainnya. Oh, sudah selesai ya kan? Karena masih ada waktu, kita sampai jam 6 aja ya, sampai maghrib aja ya. Nanti rekan-rekan bisa komen di YouTube ya kalau kurang jelas. Kita masuk ke materi kedua karena masih ada waktu. Oke. Saya dulu materi kedua tentang tujuan penelitian hukum. Jadi ini kita dua materi karena memang pertemuan kita hanya 7 kali ya, sehingga satu pertemuan memang harusnya 2 materi. Oke. Sesi kelima. Tujuan penelitian hukum. Ini penting sekali, rekan-rekan, kita kembali mendefinisikan tujuan dari penelitian hukum dari tujuan penelitian ilmiah. Jadi secara filosofis tujuan penelitian ilmiah minimal ada 3 ya, memberikan deskripsi, ya, eksplikasi, ya, penjelasan dan interpretasi. Nah demikian juga penelitian hukum, ya. Jadi di dalam penelitian hukum sebagaimana halnya penelitian ilmiah kita memberikan deskripsi, ya, deskripsi tentang apa? Tentang ya penerapan ya suatu keadaan ya secara tepat, ya, tentang kumpulan dari suatu gejala. Eksplikasi ya atau penjelasan yang bersumber dari pemahaman dan pendalaman atas gejala yang diteliti. Ya, penjelasan ini atau eksplikasi ini ada 2. Ya, pertama, penjelasan bukan merupakan penjelasan yang terakhir, ya, tapi sementara. Mengapa demikian? Ya, karena memang akan berkembang, gitu ya. Namanya penelitian, ya kita tidak dapat mengatakan ini ya, hasil yang paling akhir, tidak ya. Karena nanti harus dilanjutkan lagi oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan kondisi ya metode-metode ya yang lebih update. Berikutnya, jenis penelitian eksplikatif ini ya yang berisi penjelasan-penjelasan tentang suatu gejala memang tadi seperti yang saya sampaikan, pertanyaan masalahnya, rumusan masalahnya akan dimulai dengan kata mengapa, gitu ya. Sehingga ini masuk ke dalam jenis penelitian yang bersifat empiris biasanya ya. Tapi bisa juga penelitiannya bersifat normatif menggunakan kata mengapa. Kalau mengapanya itu bersifat filosofis, ya. Misalnya mengapa muncul rumusan suatu pasal. Nah, ini pertanyaan mengapa, tapi dia sebenarnya masih normatif, ya, masih penelitian yuridis normatif. Ini juga sangat penting ya, sangat penting dan menarik, ya. Termasuk di magister rekan-rekan bisa ya menggunakan kata mengapa ini tadi ya untuk menjelaskan ya aspek filosofis suatu rumusan norma, ya. Kita gunakan kata mengapa. Kita jelaskan ya memori Vantulichting-nya, bagaimana dulu pasal ini muncul ya, seperti misalnya di undang-undang kitab undang-undang hukum pidana yang baru ya ada pasal-pasal pemidanaan yang baru. Nah, rekan-rekan bisa jadikan itu sebagai objek penelitian. Mengapa misalnya muncul ya pasal pidana baru yang sebelumnya belum ada ya, misalnya terkait dengan penghinaan terhadap presiden, ya kan? Jadi saya juga tidak terlalu fokus di situ, tapi rekan-rekan mungkin nanti bisa update ya, itu menjadi bagian dari objek penelitian ya dengan pertanyaan mengapa ya, mengapa ya. Menarik ya. Jadi menggali aspek filosofisnya ya dari suatu rumusan norma. Ya, nanti akan menggunakan studi normatif ya, normatif. Normatifnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk sejarah hukum ya. Kita lihat pembahasannya ya ketika
dilakukan proses legislasi ya yang disebut dengan memori Van Lichting. Kita lihat naskah akademisnya, kita lihat daftar inventaris masalahnya ya, sehingga menjadi jelas ya suatu norma itu mengapa muncul ya, baik dari aspek filosofis, sosiologis sampai aspek yuridis ya, rekan-rekan ya. Yang ketiga, inilah yang menjadi ciri khas dari penelitian hukum yang rekan-rekan juga harus kuasai ya, dan bisa dijadikan ya salah satu tujuan dari penelitian hukum kita, yaitu interpretasi ya. Apa itu? Yaitu suatu usaha untuk menetapkan makna ya. Jadi kalau saya katakan interpretasi ini tidak lain adalah bagaimana menemukan kebenaran material dari suatu norma ya. Jadi yang dimaksud dengan interpretasi ini tidak hanya interpretasi dari pengertian bahasa atau gramatikal, tapi dalam penelitian hukum tentunya berbentuk penjelasan-penjelasan ya, naskah-naskah yang dipelajari ya, tidak hanya gramatikalnya tapi tadi ya yang lebih penting lagi bagaimana penafsiran ya, sosiologisnya, filosofisnya, yuridisnya ya, dengan berbagai metode-metode pendekatan-pendekatan ya yang beragam ya. Nanti saya jelaskan lagi, misalnya menggunakan tadi ya penelitian sejarah hukum, termasuk penelitian perbandingan hukum ya, perbandingan hukum atau metode analogi hukum ya, analogi hukum atau comparative legal approach ya, pendekatan perbandingan hukum ya rekan-rekan ya. Nah ini jenis-jenis ya, ragam penelitian hukum ditinjau dari tujuannya. Jadi secara tujuan penelitian itu dapat kita bagi menjadi 4 jenis ya. Yang pertama, yang ini merupakan penelitian yang paling penting ya. Kenapa? Karena dia bersifat doktrinal atau normatif ya, untuk tadi ya menjelaskan doktrin-doktrin, norma-norma gitu ya rekan-rekan. Ya. Kemudian penelitian reformasi hukum ini juga sangat penting, tapi memang untuk level yang lebih tinggi tentunya ya. Dan seharusnya seorang magister hukum yang tidak lain adalah legal scientist bisa melakukan jenis penelitian ini ya, yaitu penelitian reformasi hukum ya. Saya jarang ini melihat ini ya. Memang ini biasanya di S3 ya. Tapi harusnya ya sebaiknya seyogyanya di magister hukum pun bisa melakukan penelitian reformasi hukum ya. Begitu juga penelitian teoritis, ya ini memang berat ya, memerlukan kesungguhan, dan berikutnya adalah penelitian dasar. Apa itu? Saya akan coba jelaskan. Yang pertama penelitian doktrinal, tadi sudah saya jelaskan, tidak lain adalah penelitian tentang landasan hukum suatu masalah, analisa hubungan berbagai landasan hukum, ya, menjelaskan bidang-bidang hukum yang belum jelas, dan juga ya bertujuan untuk memprediksi perkembangan hukum. Ya rekan-rekan ya. Nah berikutnya, ini yang paling challenging ya dan paling bermanfaat saya rasa ya, yaitu penelitian reformasi hukum, karena dia akan mengevaluasi hukum secara mendalam dan merekomendasikan perubahan yang berhubungan dengan hukum. Ya rekan-rekan ya. Nah ini tadi penelitian teoritis ya, untuk meneliti ya, memberikan pemahaman tentang dasar-dasar konsep, asas-asas hukum, dan berbagai pengaruhnya terhadap berbagai peraturan dan prosedur yang berhubungan dengan bidang tertentu. Nah, yang terakhir penelitian dasar ya, ternyata walaupun namanya penelitian dasar, tapi sebenarnya tidak mudah, karena kita lihat di sini tujuannya adalah untuk ya meneliti ya gejala sosial ya, memastikan pemahaman dasar hukum
sebagai gejala sosial. Maka ini menggunakan ya pendekatan-pendekatan yang empiris saya lihat ya, seperti misalnya meneliti sejarah hukum, meneliti filsafat hukum, meneliti bahasa hukum, serta meneliti implikasi hukum terhadap sosial, ekonomi dan politik ya. Maka di sini menggunakan ilmu-ilmu bantu, tentunya ya, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu bahasa, ilmu filsafat, ilmu sejarah ya. Inilah penelitian dasar yang bisa kita lakukan ya. Dan terakhir penelitian sosial ya, sebagai bagian dari ilmu sosial, tentunya juga penelitian hukum ya dapat menggunakan tujuan penelitian sosial, yaitu untuk mengeksplorasi fakta sosial, mendeskripsikan dan menjelaskan gejala-gejala sosial. Ya, jadi implikasinya tadi ya, setiap tujuan dari penelitian akan berimplikasi pada metodenya. Ya, dengan demikian tujuan penelitian hukum tidak sama dengan tujuan penelitian sosial. Jadi beda ya. Jangan kita terjebak pada penelitian sosial, fokus pada penelitian hukum. Ya, saya kira itu. Ini ciri-ciri umum pengetahuan hukum, pengetahuan ilmiah. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Saya kira saya next saja karena waktu juga sudah maghrib. Ya, ciri-ciri pengetahuan ilmiah. Kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Dasar pembenaran ya tidak lain adalah menggunakan cara kerja ilmiah. Ya, kemudian sikap pernyataan yang bersifat a priori. A priori itu artinya fokus ya, fokus pada pendapat yang ilmiah ya, sistematik tadi ya. Saya kira ini cukup ya. Terima kasih. Rekan nanti bisa komen di YouTube saya, nanti akan share, saya akan share linknya ke Pak David ya. Siap Pak. Terima kasih. Nanti siap-siap tanggal 14 kita UTS ya. Soalnya saya siapkan, belum saya siapkan. Terima kasih, saya kira itu cukup. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, selamat malam. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah. Izin. Waalaikumsalam. Akhiri ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Silakan yang mau live.